Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah cerita inspirasi tentang cinta. Kisah ini aku ambil dari Chicken Soup for the Couple ya. Judulnya Cinta Tak Harus Berwujud Bunga. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh, bahwa kadang-kadang perbedaan pandangan dan harapan dapat menyebabkan lunturnya rasa cinta di hati. Pasangan saya adalah seorang insinyur. Saya mencintai sifatnya yang alami dan saya menyukai perasaan hangat yang muncul di hati saya ketika saya bersandar di bahunya yang bidang. 3 tahun dalam masa perkenalan dan 2 tahun dalam masa pernikahan. Saya harus akui bahwa saya mulai merasa lelah. Alasan-alasan saya mencintainya dulu telah berubah menjadi sesuatu yang menjemukan. Saya seorang wanita yang sentimental dan benar-benar sensitif, serta berperasaan halus. Saya merindukan saat-saat romantis seperti seorang anak yang menginginkan permen, tetapi semua itu tidak pernah saya dapatkan. Suami saya jauh berbeda dari yang saya harapkan. Rasa sensitifnya kurang, dan ketidakmampuannya dalam menciptakan suasana yang romantis dalam pernikahan kami telah mementahkan semua harapan saya akan cinta yang ideal. Suatu hari, saya beranikan diri untuk mengatakan keputusan saya kepadanya, bahwa saya menginginkan perceraian. Mengapa? Dia bertanya dengan terkejut. Saya menjawab, saya lelah. Kamu tidak pernah bisa memberikan cinta yang saya inginkan. Dia terdiam dan termenung sepanjang malam di depan komputernya. Tampak seolah-olah sedang mengerjakan sesuatu, padahal tidak. Kekecewaan saya semakin bertambah. Seorang pria yang bahkan tidak dapat mengekspresikan perasaannya, apalagi yang bisa saya harapkan darinya. Dan akhirnya dia bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk merubah pikiranmu? Saya menatap matanya dalam-dalam dan menjawab dengan pelan. Saya punya pertanyaan. Jika kamu dapat menemukan jawabannya, saya akan merubah pikiran saya. Seandainya saya menyukai setangkai bunga indah yang ada di tebing gunung dan kita berdua tahu, jika kamu memanjat gunung itu, kamu akan mati. Apakah kamu akan melakukannya untuk saya? Dia termenung dan akhirnya berkata, saya akan memberikan jawabannya besok. Hati saya langsung gundah mendengar responnya. Keesokan paginya, dia tidak ada di rumah. Dan saya menemukan selembar kertas dengan oret-oretan tangannya di bawah sebuah gelas yang berisi susu hangat dan bertuliskan, sayang, saya tidak akan mengambil bunga itu untukmu. Tetapi izinkan saya untuk menjelaskan alasannya. Kalimat pertama ini menghancurkan hati saya pastinya. Dan saya melanjutkan untuk membacanya. Kamu bisa mengetik di komputer dan selalu mengacaukan program di PC-nya. Dan akhirnya menangis di depan monitor. Saya harus memberikan jari-jari saya supaya bisa membantumu dan memperbaiki programnya. Kamu selalu lupa membawa kunci rumah ketika kamu keluar rumah. Dan saya harus memberikan kaki saya supaya bisa mendobrak pintu dan membukakan pintu untukmu ketika kamu pulang. Kamu suka jalan-jalan keluar kota, tetapi selalu nyasar di tempat-tempat baru yang kamu kunjungi. Dan saya harus menunggu di rumah agar bisa memberikan mata saya untuk mengarahkanmu. Kamu selalu pegal-pegal pada waktu,
Teman baikmu datang setiap bulannya, dan saya harus memberikan tangan saya untuk memijat kakimu yang pegal. Kamu senang diam di rumah, dan saya selalu khawatir kamu akan menjadi aneh dan harus membelikan sesuatu yang dapat menghiburmu di rumah atau meminjamkan lidahku untuk menceritakan hal-hal lucu yang aku alami. Kamu selalu menatap komputermu, membaca buku, dan itu tidak baik untuk kesehatan matamu. Saya harus menjaga mata saya agar ketika kita tua nanti, saya masih dapat menolong, mengguntingkan kukumu, dan mencabuti ubanmu. Tanganku akan memegang tanganmu, membimbingmu menelusuri pantai, menikmati matahari pagi dan pasir yang indah, menceritakan warna-warna bunga yang bersinar dan indah seperti cantiknya wajahmu. Tetapi sayangku, saya tidak akan mengambil bunga itu untuk mati, karena saya tidak sanggup melihat air matamu mengalir menangisi kematianku. Sayangku, saya tahu ada banyak orang yang bisa mencintaimu lebih dari saya mencintaimu. Untuk itu, jika semua yang telah diberikan tanganku, kakiku, mataku tidak cukup bagimu, atau tidak bisa menahan dirimu mencari tangan, kaki, dan mata lain yang dapat membahagiakanmu. Air mata saya jatuh ke atas tulisannya dan membuat tintanya menjadi kabur. Tetapi saya tetap berusaha untuk terus membacanya. Dan sekarang sayangku, kamu telah selesai membaca jawaban saya. Jika kamu puas dengan semua jawaban ini dan tetap menginginkanku untuk tinggal di rumah ini, tolong bukakan pintu rumah kita. Saya sekarang sedang berdiri di sana menunggu jawabanmu. Tetapi jika kamu tidak puas, biarkan aku masuk untuk membereskan barang-barangku, dan aku tidak akan mempersulit hidupmu. Percayalah, bahagiaku bila kamu bahagia. Saya segera berlari membuka pintu dan melihatnya berdiri di depan pintu, dengan wajah penasaran, sambil tangannya memegang susu dan roti kesukaanku. Oh, kini saya tahu. Tidak ada orang yang pernah mencintai saya lebih dari dia mencintaiku. Itulah cinta. Di saat kita merasa cinta itu telah berangsur-angsur hilang dari hati kita, karena kita merasa dia tidak dapat memberikan cinta dalam wujud yang kita inginkan. Maka cinta itu sesungguhnya telah hadir dalam wujud lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seringkali yang kita butuhkan adalah memahami wujud cinta dari pasangan kita, dan bukan mengharapkan wujud tertentu. Karena cinta tidak selalu harus berwujud bunga. Terima kasih.